Rizka dari kelas pemasaran 2I. Untuk pembahasan kali ini, aku ingin membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Nah, yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses, tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan, ini dipengaruhi dengan tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kemudian ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerja ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brace tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja menurut Bernardin. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dari produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang kedua, aspek pengukuran kinerja. Yang ketiga, jenis ukuran kinerja. Yang keempat, ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang kelima, perspektif balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang keenam, indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang ketujuh, indikator untuk penelitian kinerja organisasi. Yang kedelapan, ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur, yaitu pengukuran IKM. Yang kesembilan, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiresento tahun 1999 berasal dari kata kinerja, performance, dari akar kata to performs, mempunyai beberapa entries. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua itu memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam itu melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Definisi kinerja menurut Rue dan Bear tahun 1981, kinerja itu pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja itu terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Klipelen tahun 1995 itu kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Sedangkan menurut Stoner tahun 1978, kinerja itu suatu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Menadin dan Russell tahun 1993, kinerja itu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh oleh fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja itu proses di mana organisasi mengevaluasi, menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson tahun 1990, kinerja itu seseorang ditentukan oleh kemampuan dari motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan.
inteligensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama ada human capital, yang kedua ada struktural capital, yang ketiga ada customer capital. Dari ketiga tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur capital, dan customer capital yang dimiliki oleh perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga ada unit dan personel yang diukur. Kinerja harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai, dan yang terakhir ada bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong itu ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat, yang pertama itu ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua itu sulit mengidentifikasi hubungan antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat itu semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Terakhir, budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi.